Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada petang hari ini kembali bersama kami di Ruang Bicara, dan pada kesempatan kali ini kami kedatangan seseorang yang istimewa, one and only. Ini dia orang yang salah satu petinggi di sebuah instansi, jabatannya adalah manajer Humas PT PLN Batam, Bapak Yoga Perdana. Saya panggil Bapak atau Bung? Om. Siapa? Ya, kan kita biasa ada Om Yoga. kamera, Om. Siap. Ada Om Yoga Perdana yang alhamdulillah bersama kita pada petang hari ini untuk sharing, membicarakan tentang perkembangan kelistrikan di Kota Batam, tentu dengan berbagai macam hal yang kemudian terjadi ya. Mudah-mudahan pada petang hari ini kita bisa tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Tapi tentu kita berharap apa yang kita sampaikan juga menjadi edukasi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kemudian PLN terus berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan kelistrikan di Kota Batam, kemudian ketahanan, kalau bahasa kerennya itu sustainable. Ya, keberlanjutan dari energi kelistrikan di Kota Batam. Baik, sebelum kita mulai, Om Yoga, ada pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin kita boleh memperkenalkan diri dulu nih Om Yoga. Tadi sekilas sudah saya sebutkan, mungkin Om Yoga bisa silahkan memperkenalkan diri, jabatannya apa, dari mana, sekolahnya di mana. Sekolah mungkin, ya. Siap. Silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita saling memanggil Om aja ya. Saling Om aja. Biar lebih cair ya. Lebih cair. Karena biasanya juga panggilnya Om. Siap. Manggil ini Om Ustadz, karena beliau Ustadz di masjid saya, kebetulan kami satu perumahan, beliau ketua yayasan ya. Siap. Saya ketua yayasan, sudah lama kenal juga, makanya saya nggak berpikir panjang datang ke sini, karena teman-teman juga yang undang dari jaringan media, teman-teman lama yang sudah lama, kemudian yang wawancara Om Ustadz lagi, udah pasti keren lah ini, sudah pasti oke lah ini, pertanyaan berbobot. Siap. Tinggal jawabannya aja nih, jawabannya berbobot atau enggak dari saya. Tapi mudah-mudahan bisa tercerahkan lah. Ya, mudah-mudahan. Apapun yang disampaikan nanti tercerahkan. Siap. Kalau asal usul mungkin sama dengan Om Ustadz kali ya. Tapi Om Ustadz kan sudah hitungannya udah tempatan. Sudah tempatan. Kalau saya orang Jawa, perantau. Makanya kalau tadi pepatah Melayu tak kenal maka tak sayang, kalau di Jawa tak kenal maka tak kampleng. Kampleng itu pukul. Nggak. Saking akrabnya biasanya kalau sosokan nggak kenal kita pukul gitu. Terus saya di Batam, kebetulan langsung di PLN Batam itu tahun 2011. Tahun 2011, pengangkatan 2012. Jadi masa kerja kurang lebih sudah 14 tahun ya. Sudah 14 tahun, alhamdulillah. Nah, tadi disebut petinggi, saya setuju karena saya tinggi. Bukan karena jabatan, tapi memang badan saya tinggi. Pemain basket lagi ya? Iya. Udah pensiun lah. Udah pensiun. Ya. Tinggi saya 183. 183 gitu. Jadi tinggi lah, cukup tinggi untuk orang Indonesia ya. Orang Asia, cuma saya nggak dipanggil timnas saja. Siap. Jadi larinya ke PLN gitu. Terus tinggal sama dengan Om Ustadz di Batam Center. Di kemudian keluarga, istri 1, anak 1. Satu ya. Cukup 1. Dikasih kecukupan 1. Kemudian saya sekarang ini jadi manajer, diamanahkan menjadi manajer komunikasi dan Humas PLN Batam. Sudah berapa lama, Om? Semenjak 2025 akhir, Oktober 2025. Belum ada setahun sih, Om. Belum ada setahun. Masih newbie. Ya, tapi mudah-mudahan
Panjang terus ya. Amin, 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 amin. insyaallah. Tapi backgroundnya memang humas karena Oh, saya oke. lulusan ilmu komunikasi, sarjananya ilmu komunikasi di kuliah di Malang. Jadi saya waktu itu masuk PLN juga masuknya langsung di humas. Saya 10 tahun lah kurang lebih. Ya mungkin 10 tahun lah 10 di tahun humas ya. pada waktu itu. Terus kemudian berpindah-pindah ke beberapa bagian. Beberapa bagian. Akhirnya sekarang balik lagi. Back to Balik basic. lagi. Pernah sampai keluar Batam? Pernah, Pernah ya? tahun lalu pernah saya ditugaskan di Bali. Di Bali Mirip-mirip ya. Batam lah. Oh, Mirip-mirip Batam. dari Batam. Bali. Berapa lama di Bali, Om? Di Yoga? Bali kurang lebih 9 bulan. Baik. Ya, Baik, Om Yoga. siap. Selanjutnya nih, Ya. mungkin pertanyaannya Ya. cukup mewakili lah Ya, apa ya. yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Sebetulnya PLN Batam ini dulunya kita kenal Bright, Betul. nah, sekarang sudah menjadi PT PLN. Betul. Statusnya PLN Batam ini sekarang dan dulu itu sama atau berbeda? Ke status ya, Iya. kita ngomongin asal-usul PLN Batam. Jadi kalau kita bicarakan status itu sama. Oke. Sama. Perubahan itu terjadi tahun 2000. Mhm. Nah, mungkin kalau Om Ustadz ini orang tempatan, orang lama, pasti dulu tahu Pertamina. Pertamina. Nah, Iya. itu PLN itu bagian dari Pertamina Sambung. Oke. 90-an. Nah, kemudian transformasi ke PLN Wilayah Khusus Batam namanya, dipisah Oke. menjadi PLN Wilayah Khusus Batam di bawah perusahaan listrik negara. Perusahaan listrik negara itu tahun 93. Mhm. Nah, tahun 93. Jadi waktu Pertamina, BP sempat di Otorita pada waktu itu kan Iya, Otorita. betul. Iya, iya. Otorita kemudian jadi PLN Wilayah Khusus Batam. Oke. Namanya 93, PLN Wilayah Khusus Batam. Kemudian tahun 2000 lah dilahirkannya PLN Batam. PLN Atau Batam. yang dikenal Bright. Bright. Nah, Oke. 2000 itu jadi anak perusahaan Om. Oh, Jadi dipisahkan dari PLN, PLN. secara entitas, secara kepemilikan saham dari negara, kemudian dibentuklah anak perusahaan tahun 2000. sampai 2008 kita memakai nama Bright. Bright. Ya, Oke. 2008 nama Bright. Hingga sekarang statusnya masih anak perusahaan. Cuman Oh. Bright-nya saja yang yang hilang. betul. Tapi statusnya masih anak perusahaan. Jadi Oke. PLN Batam itu kepemilikan sahamnya itu 99,99% itu milik PT PLN Persero. PT PLN Persero. Itu adalah BUMN. Oke. Kemudian 0,01%-nya itu dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan PLN, karyawan PLN. Karyawan PLN. Ya, Yayasan Pensiunan dan Kesejahteraan Karyawan PLN. Berarti dominan milik badan usaha milik Yes, negara. Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik. Baik Om, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Om, dulu ketika tahun 70, pertama kali Pertamina masuk, Ya. zamannya Pak Ibnu Sutowo itu, kemudian tahun 71 berpindah tangan ke Otorita Batam, yang kita kenal sekarang dengan BP Batam. Batam itu didesain oleh Bapak B.J. Habibie itu tidak seperti ini Om. Batam itu didesain itu untuk perusahaan alih kapal, teknologi, elektronik, dan lain sebagainya. Dan kemudian kalaupun ada masyarakat yang bertempat tinggal, itu tidak seperti yang sekarang ini, yang dibayangkan. Ternyata perkembangan itu pesat terjadi, Om. Kalau dulu mungkin warga Batam itu tidak banyak, sekarang hampir 60% atau 1,3 juta penduduk Provinsi Kepulauan Riau itu ada di Batam. Perkembangan itu cukup signifikan yang kita lihat sampai hari ini. Kemudian pertumbuhan perumahan yang kita lihat itu ya mulai dari Batam Center, kemudian ke arah Batu Besar, kemudian sekarang Sekupang, kemudian Batu Aji, Sagulung. Kalau kita ke arah ke Sekupang itu kalau ada pertanyaan, sebetulnya Tiban itu berapa banyak Tiban sih? Nah gitu. Atau misalnya di Bengkong berapa banyak Bengkong sih gitu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah kemudian
PLN sudah menghitung kekuatan untuk kemudian pertambahan penduduk itu semakin bertambah? Ya. Secara kapasiti, oke, kita gini aja ngomong terkait dengan filosofi listrik dulu. Oke. Filosofi infrastruktur. Kenapa infrastruktur itu selalu menjadi pondasi sebuah kemajuan wilayah atau daerah. Skala kecil saja di suatu kawasan atau misalnya kecamatan gitu. Tadi kita mungkin sebelum podcast kita ngobrol-ngobrol Batam tahun 70-80 kan. Cuma Om menjadi saksi sejarahnya yang sebenarnya mungkin dulu waktu Om masih kecil atau masih muda dulu nggak akan menyangka Batam semasif ini pembangunannya. Unpredictable. Ya, sebesar ini gitu sekarang. Nah itu karena didukung oleh infrastruktur yang memadai dan juga cepat. Jadi kalau melihat itu, filosofi itu bahwasanya listrik itu harus menjadi roda penggerak. Infrastruktur harus menjadi roda penggerak. Infrastruktur salah satunya adalah listrik. Listrik dan air lah. Ya, jadi kayak tadi saya bilang skala kecil aja lah. Sekarang orang cari kawasan, cari rumah, pasti mencari yang ada listriknya sama airnya. Baru mau dia tinggal di situ. Yang aksesnya ada, infrastrukturnya gampang gitu kan. Dibanding misalnya Om harus buka hutan, tidak ada infrastrukturnya, akan lebih mengorbankan sedikit biaya investasi, asal infrastrukturnya ada. Om akan lebih mudah mengembangkannya. Gitu. Nah sebenarnya di situ, jadi kita berusaha untuk mendahului pertumbuhan penduduk. Kita selalu memprognosakan, selalu memprediksikan itu bahwasanya kapasitas listrik akan dibutuhkan sekian kali lipat dibanding dengan sekarang. Kalau dilihat untuk 5 tahun ke depan, sebetulnya berapa megawatt sih kebutuhan Batam itu untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan itu dibandingkan sekarang ya? Dibandingkan sekarang. Kalau dibandingkan sekarang itu bisa let's say sekarang itu di angka 700 mega beban puncak, mungkin 5 tahun lagi itu bisa sampai 5 kalinya Om. 5 kalinya? Ya, bisa lebih bahkan. Karena kita ngelihat sekarang kayak pertumbuhan data center, itu kan sudah cukup pesat ya, sudah cukup banyak di Batam ya. Ada beberapa investor data center yang cukup besar. Dari China datang ke Batam untuk membangun data center, dan itu membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Bahkan bisa satu data center itu setara dengan beban listrik satu kota Batam. Satu kota Batam. Jadi bayangin, kalau setiap tahun ada data center, itu berkali-kali lipat dari daya yang sekarang kita butuhkan. Itu sudah diantisipasi? Kita antisipasi. Jadi PLN itu ada namanya RUPTL Om. RUPTL. Kepanjangannya adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Biasanya 5 tahun Om. Setiap 5 tahun tuh kita di situ tuh kita buat perencanaan. Kayak jabatan politik ya? Tapi ini masih rencana kan? Ini rencana. Jadi rencana pembangunan atau rencana kelistrikan selama 5 tahun. Gitu, selama 5 tahun ke depan nih. Dan itu tentunya bisa berubah-ubah kan, tergantung nanti pada saat kita misalnya sekarang dibuat nih RUPTL 2026, berarti akan sampai ke 2031 misalnya. 5 tahun. Nah mungkin nanti di tahun depan sudah berubah lagi nih. Sudah semakin cepat nih misalnya ada investasi besar yang masuk, tentunya kita juga harus menyesuaikan. Mengantisipasi merubah itu juga RUPTL itu. Tapi setidaknya kami selalu memprognosakan beban-beban itu gitu. Dengan melihat indikator-indikator ekonomi. Dengan melihat data-data dari BP Batam misalnya. Dari BPS, Pusat Statistik. Nah, itu. Seberapa andal sih kekuatan PLN ini untuk kemudian memikul beban itu? Cukup handalkah? Atau handal? Atau sangat handal? Untuk sekarang sih cukup handal ya. Cukup handal pilihannya antara handal, cukup handal dan sangat handal. Kalau kami bilang
realistisnya cukup tengah-tengah rendah, ya. di tengah-tengah ya. Karena reserve margin kita sekarang ini cadangannya itu Iya. mungkin sekitar 100 mega 80 sampai 100 mega lah Cadangan ya. Ya, cadangan Kalaupun energinya. ada beban puncak dan lain Ya, sebagainya ya. masih bisa tercover gitu ya. Contoh saat ini, sekarang ini mungkin para pemirsa merasakan, Batam lagi panas-panasnya nih, Iya. lagi hot-hotnya. Betul. Dan PLN Batam juga mencatatkan rekor bahwasanya beberapa hari ini itu beban puncak tertinggi selama 2026. Oh, Beban puncak tertinggi selama 2026. banyak pakai kipas angin Ya, atau AC mungkin ya. Jadi di angka Ya. siang itu di beban puncak di siang hari itu sampai menyentuh 780 mega. Oh, Yang biasanya 750, 760. iya. Ini 780. Meningkat ya. Malam hari pun tinggi. Yang biasanya turun malam hari Iya. beban karena orang beristirahat. Iya. Masih tinggi 700. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Karena memang cuaca. Iya. Memang di beberapa hari ini ya. Kita lihat sejauh ini alhamdulillah masih andal gitu, masih tidak ada gangguan berarti gitu. Bahkan beberapa waktu lalu salah satu pembangkit kami tiba-tiba gangguan masih aman gitu, tidak ada yang padam. Oke, berapa banyak pembangkit sih Om? Berapa banyak pembangkit, kami itu punya pembangkit gas. Oke. Mayoritas pembangkit gas. PLTG, PLTMG, PLTGU. Kemudian ada batu bara di Punggur. Kemudian ada diesel untuk standby, berbahan bakar minyak. Itu masih ada. Itu untuk standby saja Om. Standby aja ya. Standby aja Om. Kalau misalnya kita tahu istilah blackout, padam total. Nah, PLTD ini yang digunakan. Nah ini tadi akan ada pertanyaan seperti itu tuh. Ada nggak sih kemungkinan seperti terjadi di Sumatera, kemudian terjadi di Jawa kemarin? Ya. Kalau namanya kemungkinan, possibility itu pasti ada. Iya. Peluang pasti ada lah. Apalagi namanya engine kerjaan manusia, human error tuh pasti ada lah gitu. Nah, cuman gimana cara kita memitigasi, mengantisipasi dan merecovery Om. Intinya itu. Mitigasi kan ada namanya resiko kan. Kita bikin kajian resiko setiap pekerjaan. Setiap apa yang direncanakan PLN itu harus ada mitigasinya. Mitigasinya apa? Kalau misalnya pasokan batu bara berkurang, misalnya untuk PLTU. Mitigasi pertama di backup oleh PLTG misalnya gas. Kita tambah kuota gasnya. Atau misalnya kita ambil dari terminal batu bara lainnya gitu. Nah itu salah satu mitigasi. Kemudian soal gas, misalnya gas nanti ada pemeliharaan gas dari sumurnya. Mungkin mitigasinya adalah kita ngambil dari sumur lain. Gitu. Atau kita pakai LNG misalnya, liquid natural gas ya. Jadi ada mitigasi itu dulu, ada effort untuk memitigasi. Yang kemudian yang kedua adalah kita recovery. Gitu. Seandainya ada padam meluas terjadi, ada blackout terjadi, bagaimana cara merecovery-nya secara cepat gitu. Sistem ini bekerja seberapa cepat? Orang-orang ini bekerja gimana caranya secara cepat? Sejauh ini Om, hal-hal seperti itu apabila terjadi dalam waktu yang sesingkat apa sih kemudian mampu langsung mengcover itu? Kalau mengcover misalnya dari 0%, kita katakan mati total gitu ya. Mati total sampai ke 100% itu mungkin butuh waktu lama memang, mungkin sekitar 12 jam maybe. Untuk 100% ya. Tapi kalau untuk mencapai ke 70 atau 80% itu bisa 2 jam. Tapi kalau misalnya nih terjadi mati di beberapa bagian gitu ya. Misalnya bottom center, bottom center mati. Dia butuh waktu berapa lama untuk kemudian mengcover bottom center? Cukup waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit paling lama sudah. Mungkin sekitar 15 menit, 30 menit itu ya. Karena kan kita sudah looping Om. Sudah terkoneksi satu sama lain. Jadi saat ini smart gitu ya. Batam. Smart ya. Looping lah. Jadi semuanya terkoneksi lah. Semua jaringan di semua gardu induk itu terkoneksi gitu. Jadi saat misalnya daerah Batam Center mati, ada sebagian wilayah Batam Center mati atau semua Batam Center mati, dia akan disuplai dari
misalnya dari penyulang A sama penyulang C, Oke. penyulang B mati, penyulang A sama penyulang C, atau penyulang D sama penyulang C gitu. Jadi ada supply lah ya. Supportnya Support. jelas ya. Iya. Oh. Jalurnya ada jalur alternatif. Kalau kita bilang kalau misalnya di jalan kan ada jalan utama, ada jalur alternatifnya. Nah, kita ada jalur alternatifnya. Baik Om, terkait itu, ini kan ada banyak yang kita lihat lah ya, pembangunan gardu. Gardu listrik itu gardu listrik supply sama gardu induk ya. Iya. Itu apa sih Om bedanya? Jadi kalau gardu induk itu Om, itu dari pembangkit. Oke. Jadi dia dari pembangkit, dia turunkan itu ke gardu induk. Gardu induk. Nah, gardu induk ke pelanggan, ke konsumen, itu melalui gardu distribusi. Iya. Nanti ada lagi gardu hubung. Gitu. Jadi listrik itu kan dia itu bertahap ya? Iya, bertahap, step down, step up. Oke. Ya, jadi ada arus yang harus dinaikkan, ada arus yang harus diturunkan. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang pelanggan kan dari pembangkit itu kan besar, Om. Nah, itu kan harus di step down. Gitu. Nah, step down-nya itulah di gardu. Oke Om, baik Om. Terkait distribusi Om, kan kita tidak juga menutup kemungkinan bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan besar nih Om. Iya. Mungkin apakah perusahaan itu menjadi pelanggan premium dan lain sebagainya nih Om? Iya. Apakah kemudian mereka itu, ya mungkin di setiap apakah di setiap kawasannya atau dekat perusahaannya atau dekat kantornya, itu dibikinkan gardu spesial yang memang kemudian tidak mengganggu kinerja mereka. Iya. Itu gimana Om? Betul Om. Jadi ada demand, ada kebutuhan, ada tuntutan. Iya. Jadi kebutuhannya apa dulu nih pelanggan gitu. Apakah cukup disuplai dari gardu yang sudah existing? Oke. Karena dayanya tidak terlalu besar. Iya. Atau ada yang butuh keandalan. Nah, kalau yang tadi ada tuntutan, keandalan, itu memang dia harus ada gardu sendiri, harus menyediakan gardu sendiri untuk menjaga keandalan di tempat usaha dia, industri atau bisnis. Iya. Itu memang harus ada gardu Om. Kayak semisal saya contohkan data center. Data center itu kan menuntut keandalan yang tingkat tinggi. Karena dia tidak boleh mati. Iya. Tidak boleh mati. Tidak boleh shutdown dia. Iya, dia harus continue supply. Iya. Nah itu harus disuplai dari 2 sumber minimal Om. Oh, sampai sebegitu ya? Iya, sampai segitu. Itu tuntutan. Gitu. Dan kebutuhan dia tentu. Memang prioritas. Memang prioritas. Oke, karena itu tuntutan dan kemudian prioritas. Yes. Terkait price. Ya, harganya tentu berbeda. Oh, oke. Ya kan, ada service, ada price. Gitu. Harganya kan berbeda dengan pelanggan reguler biasa gitu loh. Siap. Reguler biasa. Dan PLN Batam ini saat ini itu sebenarnya juga menjadi role model, menjadi tolak ukur. Itu perusahaan kelistrikan, perusahaan infrastruktur di Indonesia yang mandiri, itu tidak menggunakan APBN, tidak subsidi negara, gitu. Beda dengan PLN-PLN di wilayah lain, beda dengan pengelolaan kelistrikan di wilayah-wilayah lain. Gitu. Tapi kebijakannya itu tetap di ISDM atau di BUMN? Kebijakannya di SDM. SDM ya? SDM, tetap di SDM. Di SDM. Siap. BUMN itu kan payung ininya aja. Payung institusinya saja ya. Gitu. Baik. Jadi kalau segala kebijakan masih tetap di SDM. Nah, baik oleh BUMN maupun BUMN kan sekarang namanya jadi BPBUMN ya. Iya. Di bawah Danantara. Iya. Karena itu dana SDM itu melihat Batam itu unik gitu. Perusahaan itu salah satu contoh perusahaan kelistrikan yang dia bisa survive, dia bisa mandiri, dia bisa mengelola pelanggannya tanpa ada subsidi negara. Gitu. Itu tadi kuncinya adalah ada service, price. Gitu. Jadi memang harga itu diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Tidak mungkin juga pelanggan masyarakat atau pelanggan reguler kita kenakan tarif untuk industri. Dan tidak mungkin juga tarif industri kita kenakan tarif rumah tangga gitu. Ada seperti subsidi silang nggak Om kalau di PLN Om? Iya, jadi
sistemnya tuh hampir seperti subsidi silang. Sistemnya tuh hampir seperti itu. Jadi memang di beberapa golongan itu memang ada yang lebih tinggi daripada PLN yang lain. Oh, oke. Gitu. Ada beberapa golongan yang lebih tinggi tarifnya dibanding tarif PLN yang lain. Tapi ada juga yang di bawah PLN yang lain. Termasuk rumah tangga itu kita Rumah tangga ya. masih beti lah. Itu pakai apa? R1, R2, Ya, R3 gitu ya. golongannya itu rumah tangga 1, rumah tangga 2 itu masih beda-beda tipis dengan PLN dengan di luar Batam. Iya. Oh. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Iya, Mereka iya, lebih iya. mahal dikit. Oh, lebih mahal ya. Iya, lebih mahal dikit. Oke Om, kalau terkait ini Om, terkait kebijakan price Om, itu berada di DPRD kah? Atau di bawah kementerian kah? Atau di DPR RI Om? Kalau sekarang itu sudah DPR RI Om. DPR RI? Ya, semenjak Komisi? ada Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Ya, Omnibus Law. Ya, Omnibus Law. Dulu kan kita mengacunya pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Oke. Terus kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu berubah ke pusat gitu. Jadi DPR RI dan juga kementerian Om. Oke. Tapi acuannya, acuan tarifnya, acuan price-nya itu dasarnya, basicnya namanya peraturan tarif listrik Batam itu masih mengacu di Pergub. Peraturan Gubernur Kepri tahun 2017. Oh, gitu. Tapi kalau untuk regulasinya, walaupun lokus deliktinya di Batam, tapi keputusannya tetap di peraturan gubernur. Ya, peraturan gubernur. Jadi tidak ada konektivitas kah dengan DPRD Kota Batam? Tidak ada. Jadi di peraturan gubernur. Jadi DPRD-nya DPRD, kalaupun ada DPRD provinsi mungkin. Ya. Pada waktu pengesahan pergubnya ya. Iya. Kalau sekarang untuk pengajuan perubahan tarifnya itu di DPR RI. DPR RI ya. DPR RI. Itu diajukan oleh SDM kementerian. Iya, kementerian ya. Oke. Itu pun kalau disetujui. Ya. Kalau tidak disetujui ya tidak naik. Tidak naik. Oke, gitu. Jadi naik itu kan berdasarkan indikator-indikator. Iya. Pastinya indikator. Tidak bisa kita sembarangan naik gitu. Iya. Saya sembarangan karena PLN Batam cash flow-nya lagi bermasalah atau apa kita naikkan lah enggak. Oke. Pasti kan semuanya namanya bisnis. Namanya apalagi ada BUMN-nya di sini, itu kan pasti akan ada kajian, ada indikator-indikator ekonomi yang menyebabkan adanya pengajuan hal tersebut gitu. Salah satunya ada beberapa variabel lah. Ya, ada beberapa variabel lah, ada nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian inflasi, kemudian harga energi primer. Nah, itu beberapa variabel yang sangat mempengaruhi price, sangat mempengaruhi kondisi keuangan. Tapi kalau keputusan itu diambilkan tidak kemudian dengan sesegera mungkin kan? Enggak, pasti kan ada sosialisasi. Sosialisasi ya. Gitu ya. Mungkin di podcast ini atau di momen ini saya juga menyampaikan kepada pemirsa pelanggan PLN Batam yang ada di Batam. Kadang mungkin ada isu-isu PLN Batam naik tarif gitu karena tagihan listriknya di rumah membengkak. Dan ini misalnya membengkak gitu. Atau berapa bulan terakhir lah ngerasanya tinggi gitu kan. Nah, itu bukan kenaikan tarif, bukan kenaikan tarif listrik. Itu bukan. Karena kalau ada kenaikan ataupun penyesuaian tarif, itu pasti kita akan sosialisasikan. Kita akan beritahukan. Dan itu sudah tertuang itu. Sudah tertuang itu di Pergub maupun di peraturan itu sudah peraturan menteri itu sudah tertuang. Dan kemudian itu dilakukan memang bukan sekali dua ya. Iya, artinya proses sosialisasi, memberitahukan kepada pelanggan. Itu sudah ada konsultasi publik juga. Iya. Mungkin Om Ustadz pernah ikut lah kan konsultasi publik yang dibikin PLN dalam rangka penyesuaian tarif kan pernah. Uji sahih juga dia ya. Iya, jadi kita kayak sama kayak dengar pendapat. Iya, uji sahih juga. Kita ada seperti ini, gimana tanggapan pelanggan, praktisi-praktisi, pengamat, akademisi segala macam itu. Itu proses yang harus dilalui Om. Jadi cukup panjang lah. Jadi nggak bisa kalau orang Jawa Sri Mulat itu bilangnya mak beduduk gitu. Iya. Jeglek gitu langsung naik gitu. Tidak bisa ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk. Cilukba gitu langsung naik enggak gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapan. Makanya kalau bisa ada wah kok tagihan saya sekarang bengkak naik gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa ditelusuri kenapa itu terjadi. Bukan karena kenaikan tarif. Itu bisa jadi karena pemakaian.
Ya, pemakaian bisa listrik. saja ya. Kayak sekarang nih, mungkin bulan lalu hujan, Ya, ya, ya. panas, Ya. panasnya seperti ini. Ya, Pemakaian tagihan kok besar. ya. Nah, kita misalnya sekarang ini 24 jam pakai AC. Ya, Yang biasanya mungkin kalau bulan lalu agak-agak ada gerimis, Ya. ada hujan, mungkin pakai suhu ya di 19, Ya. di 20, sekarang udah 16. 14, 16. Ya, ya. Nah, seperti itu. Itu kan berpengaruh tuh, Om. Ya. Berpengaruh gitu. Oke Om, terkait tarif nih Om. Iya. Ini kan juga kadang-kadang ada pertanyaan begini nih Om. Ini kadang-kadang PLN ini sadis banget nih. Iya, iya. Baru 1 hari aja langsung jek gitu kan. Oh, iya. Nah, jadi gini Om. Itu sebetulnya ada tenggat waktunya nggak sih Om? Kalau misalnya oke nih, tanggal 20 nih biasanya ya, lu nggak bayar nih. Kemudian dari tanggal 20 itu, dia punya jeda waktu berapa lama sih kemudian diberikan kompensasi, bukan kompensasi, diberikan tenggang waktu oleh PLN secara institusi Om. Ini biar tahu nih. Siap. Iya. Jadi sebenarnya kasih waktu berapa lama gitu kan ya? Iya, berapa lama? 1 hari kah, 2 hari kah gitu? Ya. Sebenarnya itu kami kasih waktu PLN ya. Iya. PLN memberikan waktu pelanggan untuk membayar. Waktu membayar itu sebenarnya 20 hari. 20 hari ya? 20 hari dari tanggal 20. akhir bulan. Jadi gini, yang kita bayarkan pada bulan ini itu adalah pemakaian bulan lalu. Iya. Ya kan? Betul kan? Iya. Let's say sekarang Agustus. Oke. Agustus berarti yang kita Pemakaian bayarkan Juli. adalah pemakaian Juli. Iya. Kita ngasih batas waktu pembayaran itu adalah antara tanggal 31 Juli sampai ke tanggal 20 Agustus. Oke. Nah, kemudian tanggal 21 ada surat cinta Surat orang cinta. Jepangnya ya. Iya. Surat cinta dari PLN. Iya. Iya. Itu adalah 21 hari waktu yang PLN beri untuk, karena gini, kita sudah pakai selama 31 hari nih. Oh iya. Iya kan, 31 hari kita Oke. kasih waktu pembayaran dari tanggal 1 sampai tanggal 20. 20. Jadi kalau ngomong kita pakai listrik itu sudah berapa lama dari pembayaran gitu. Oke lah kalau misalnya telat, jadi mungkin bahasanya telat membayar 1 hari is oke gitu. Oke. Tapi kalau telat telat bayar pakai listriknya itu nggak 1 hari, sebenarnya sudah 50 hari. Oh iya. Ya, Iya. Iya. 50 hari. Iya. Iya. 50 hari pakai listriknya gitu. Betul. Jadi kan ya memang ya namanya hak dan kewajiban ya. Iya. Kewajiban kita hak kita untuk memakai listrik sudah terpenuhi. Iya. Ya harapannya membayar Kewajibannya. kewajiban listrik gitu. Iya. Nah sebenarnya karena kita sudah memakai 50 hari itu, jadi PLN memberikan tenggat sampai pada tanggal 20. Karena tanggal 26 pada bulan berjalan itu sudah dilakukan pembacaan Meteran. 26 sampai akhir bulan tuh kita lakukan untuk pembacaan meteran. Nah, jadi supaya tidak tertumpuk tagihan itu, karena kalau tertumpuk juga pelanggannya yang kasihan nanti, pelanggannya juga yang akan membayar akan lebih, belum lagi nanti ada denda lagi di situ. Tapi sebenarnya sih ya kami kadang paham-paham juga lah. Dalam artian tidak semua pelanggan mungkin gajiannya atau ini di awal bulan gitu. Jadi biasanya kalau telat 1 hari itu dikasih surat cinta. Nanti mungkin 2-3 hari kalau nggak salah disegel. Gitu. Nanti lebih dari 5 hari itu denda plus pencabutan MCB. Nanti lewat tenggat bulan akan dicabut. Gitu. Itu kalau misalnya di pemasangan kembali harus bayar kan? Iya, harus bayar biaya penyambungan Om. Biaya penyambungan? Biaya penyambungan Om. Like a new. Betul. Jadi pemirsa, penyambungan Om. jadi kita sebetulnya sudah diberikan waktu 20 hari untuk 20 hari untuk cari duit. Cari duit. Jadi kalaupun dari tanggal 20 yang sudah ditentukan, jatuh tempo, ya masih ada 3 hari diberikan waktu tenggang. Saya rasa cukup fair yang PLN lakukan. Tapi jangan sampai bilang PLN lagi ya, ganas lagi ya. Tapi memang perlu terus diedukasi dan disosialisasikan. Jadi target kami itu maaf, saya tambahkan. Target kami itu adalah mengedukasi, maksudnya mengedukasikan hal seperti ini. Kadang ada yang memang belum tahu gitu. Ternyata saya pakai listrik itu yang bulan kemarin. Ternyata
saya sudah pakai listrik itu 30 atau 31 hari ditambah 20 hari. Ada yang nggak tahu, tapi ada yang tahu juga gitu. Ada yang tahu dan memang belum ada dana. Gitu. Memang kebutuhan ekonomi. Ada yang pura-pura nggak tahu juga, Ada yang pura-pura nggak tahu. Nah, yang perlu kita edukasi ada yang nggak tahu tadi. Kalau yang pura-pura nggak tahu, saya serahkan ke Om lah. Masih kan kenalan-kenalannya banyak. Mungkin pura-pura nggak tahu. Jadi itu satu edukasi. Yang kedua meningkatkan pelayanan. Tentunya kan gini, Mas ya. Harapannya orang kan, oke, saya bayar tepat waktu, oke, saya bayar kewajiban saya, tapi layananmu ditingkatkan dong. Gitu. Nah itu yang kami coba jaga, itu yang kami jaga, kami tingkatkan, bukan cuma jaga lagi, kami tingkatkan. Misalnya padam nggak bisa lama-lama, padam sudah jarang, SAIDI-SAIFI-nya, frekuensi sama durasinya kita karena kecilkan. mereka memang kemudian listrik ini menjadi kebutuhan primer, betul. Jadi kebutuhan primer seperti air tadi ya, sehingga ketika padam sebentar saja, itu rasanya dunia itu bergemuruh. Betul. Jadi tadi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PLN bukan hanya menjaga, tapi terus melakukan peningkatan terhadap servis lah ya, terhadap pelayanan, keandalan dari kelistrikan itu sendiri, sehingga bisa lebih andal. Memang sekarang kalau mati nggak lama. Paling lama itu 15 menit. Paling lama 15 menit. Setelah itu sudah hidup lagi. Dan ya tentu kita juga terima kasih. Apa yang kemudian baik tentu kita memberikan apresiasi. Tapi apa yang belum baik tentu akan kita koreksi. Kan begitu. Baik Om. Selanjutnya nih Om. Terkait PJU Om. Penerangan jalan umum itu. Sebetulnya itu di bawah siapa sih Om? Di bawah PLN? Atau di bawah pemerintah kota atau gimana? Sebenarnya untuk infrastrukturnya itu di bawah pemerintah kota. Pemerintah kota. Iya, PJU, lampu-lampu jalan yang dipasang itu di bawah pemerintah kota. Dalam hal ini tuh kalau tidak salah saya dinas pekerjaan umum. Bukan Bina Marga. Bina Marga ya. Dulu PU lah ya. Dulu PU. Nah, Bina Marga. Jadi kami itu sebagai supplier tenaga listriknya. Provide tenaga listriknya saja, penyambungannya saja. Supply power saja ya? Supply power saja. Lampu jalan itu nyala dan tidak nyala, atau di sini belum ada lampu jalan itu prerogatifnya atau ininya pemerintah kota Om. Oke. Sebenarnya. Terkait Om. Misalnya bukan misalnya nih Om. Ada pembayaran, ada PJU itu masuk ke mana Om? Masuknya ke pemerintah kota. Pemerintah kota. Masuknya ke kas. Itu langsung ke split atau gimana Om? Ya, itu langsung masuk ke ini pemerintah kota nanti. Masuk di Spenda ya? Iya, di Spenda. Langsung masuk ke rekeningnya di Spenda. Langsung dipisah. Tuh. Jadi kami cuma pemungut aja. Ya, pemungut, kemudian supply power ya. Iya, supply power. Selebihnya itu pemerintah kota. Kewenangan pemerintah kota. Cuman ini ada yang akan saya sampaikan juga bahwasanya sekarang juga PLN juga sebenarnya punya program untuk penerangan juga. Kenapa? Karena bukannya ikut-ikut kerjaannya Bina Marga ya, tapi membantu. Tidak ikut latah lah ya. Iya, tapi membantu dalam artian gini, karena kita lihat sekarang Batam di kepemimpinan Pak Amsakar dan juga Bu Claudia ini juga cepat, pertumbuhannya cepat. Dan dan target pertumbuhannya juga tinggi, achieve-nya juga tinggi juga, pertumbuhan ekonomi di Batam gitu kan. Jadi harus disupport oleh infrastruktur yang memadai. Nah, PLN Batam juga berkontribusi dalam supporting infrastruktur penerangan jalan. Contohnya adalah penerangan jalan yang sudah kami pasang itu spesifikasinya atau konsepnya adalah PJU tenaga surya. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah ada. Bukan. Sudah ada beberapa. Sudah ada percontohannya. Itu kalau mau dilihat itu di jalur di ruas jalan ini Om. Itu ada nama jalannya tuh, tapi saya lupa nama jalannya. BNI Batam Center, BNI BCM. Ruas-ruas gang. Ruas gang Batam Center itu. Ada yang BP di Batam, BCM, ada yang Kimia Farma, Harmony One, sama Mitra 10. Nah itu sepanjang jalur gang itu PJU tenaga surya. Jadi dia memakai solar light. Solar cell untuk menghidupkan lampu gitu. Dan
Ini kami sedang membangun di ruas jalan depan Perumahan Duta Mas. Oke, ini menggunakan anggaran PLN PLN, atau CSR-nya PLN? CSR PLN. CSR PLN, CSR oke. PLN kan anggarannya PLN juga. Oke, siap. Ya, Oke, tapi bukan baik. APBN. Jadi memang CSR-nya Itu tadi ya, PLN. kemandirian tadi ya, Iya, iya. yang dilakukan oleh Ya. PLN Batam. Ya. Kemudian CSR-nya menyasar Ya, kepada area publik lah ya. Betul, area publik, betul, area Siap. publik. Karena kan juga fungsi CSR ini kan juga untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Iya. Masyarakat di sekitar wilayah usaha atau proses bisnisnya Siap. PLN gitu. Iya. Sehingga kalau kita berkontribusi di situ, terutama kita berbicara soal green. Oke. Soal Green energy. green energy, Oke. soal teknologi ramah lingkungan. Iya, iya, iya. Jadi iya, kan iya. kalau solar cell ini bisa lebih hemat Iya. dari sisi pemerintah. Iya. Itu yang kedua, alih fungsi teknologi tadi. Iya. Ini sudah memakai yang green Iya. energy. Yang ketiga jelas berdampak untuk masyarakat karena siapa yang mau tempat gelap jalan gelap, Iya, iya. melewati jalan gelap gitu. Iya. Gitu. Paling tidak CSR-nya sudah bisa dinikmati Iya. oleh masyarakat Batam. Iya. Itu sudah berapa titik, Om? Dari rencana berapa titik? Kalau rencana sih kami ini ya, untuk saat ini situasional ya. Oke. Jadi dilihat titik yang membutuhkan, prioritasnya itu ya? Iya, prioritasnya itu. Oke. Titik membutuhkan, terus koordinasi dengan Bina Marga juga. Kami intens koordinasi dengan Bina Marga. Karena Bina Marga kan tadi yang mengelola, mengelola untuk PJU. Berkoordinasi ya? Berkoordinasi, jadi misalnya ada titik-titik strategis yang ini banyak dilewati oleh masyarakat, banyak digunakan oleh masyarakat, tapi belum masuk ke dalam RKA-nya Dinas Bina Marga atau APBD-nya Pemko Batam, itu bisa kami support. Bisa kami support. Jadi selain itu, CSR ini dalam bentuk apa lagi, Om, yang PLN keluarkan, Om? Keluarkan bantuan terhadap misalnya institusi, ormas dan lain sebagainya, gimana, Om? Ada, Om, ada program-program. Jadi kan sekarang CSR BUMN ya, lebih ke BUMN. Itu kan harus mengikuti SDGs, Sustainability Development Goals, 17 SDGs. Jadi ada 17 parameter yang harus diikutin. Semisal kemiskinan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, sosial, segala macam. Ada 17. Nah itu harus masuk ke dalam parameter-parameter itu. Jadi kalau bantuan-bantuan PLN Batam itu banyak sebenarnya. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Satu bisa berbentuk dana, biaya. Yang kedua bisa berbentuk natura atau bantuan barang. Barang, misalnya material gitu ya. Misalnya ada misalnya pembangunan masjid. Kita bisa aja memberikan dana bantuan atau memberikan material. Tentu melihat kondisinya. Melihat kondisinya, betul. Akan ada tahapan survei juga, akan ada tahapan diskusi lah gitu, apa yang dibutuhkan segala macam, dan tentu kita evaluasi di internal kami, kita evaluasi terhadap kebutuhan si pemohon dan juga ketersediaan anggaran. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Ya, tetap berlaku gitu. Ketentuannya berlaku. Enggak cuma kenal aja ya. Enggak cuma kenal aja ya. Jadi ada, apabila tidak memenuhi syaratnya, tentu kenal tapi kaya raya kan. Tentu dengan segala pertimbangan lah kan. Betul. Artinya tidak kemudian membuang garam ke dalam laut kan. Ada prosedur lah. Ini kayaknya kayak raya. Ada. Ini kayaknya masjid ini, ini nggak butuh nih. Nah gitu. Baik, Om. Mungkin ada yang disampaikan setelah kita berbicara. Sebetulnya apa sih kemudian rencana PLN di masa yang akan datang terhadap keandalan kelistrikan di Kota Batam? Yang jelas PLN sudah mematok, PLN Batam sudah mematok standar yang tinggi ya. Sudah mematok bare minimum yang tinggi untuk kelistrikan di Kota Batam gitu. Bahkan pesaing kita atau acuan kita itu bukan PLN di Sumatera, tapi Singapura. Negara tetangga gitu, negara tetangga. Jadi kita melihatnya tolak ukurnya di negara tetangga. Negara tetangga mereka
punya keadaan kelistrikan yang cukup luar biasa, angkanya cukup tinggi gitu. Nah, kalau bisa kita kejar ke sana, Om. Kita kejar ke sana. Nah, jadi harapannya ke depannya itu PLN Batam bisa meningkatkan satu keandalan. Keandalan itu bisa dilihat dari tadi ada namanya SAIDI, SAIFI, durasi padam maupun frekuensi. Semakin kecil, semakin andal. Semakin kecil. Dan itu satuannya second, detik. Kalau udah menit itu udah kacau itu. Nah, second itu. Jadi semakin kecil angka SAIDI, SAIFI-nya, itu berarti semakin andal. Itu satu. Kedua, yang jelas adalah kesehatan keuangan finansial. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwasanya PLN Batam ini saat ini jadi spotlight nih oleh pemerintah pusat bahkan. BP juga lagi dapat spotlight, PLN Batam juga ikut juga gitu. Karena ternyata PLN Batam ini perannya sangat besar, kontribusinya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Apalagi investor sekarang banyak masuk. Betul. Terutama di sektor data center. Gitu. Jadi target kami mendatangkan investasi sebesar-besarnya untuk Batam, sehingga ekonomi bergerak. Dengan kualitas listrik yang tentunya lebih dari sekarang, kapasitas yang lebih besar. Kemudian juga transformasi energi dari yang fosil, dari yang energi fosil ke green energy, renewable energy. Itu target-target kita ke depan. Selama 5 tahun ini di RUPTL itu ada. Tercatat. Baik, Om Yoga, tidak terasa. Ternyata sudah dapat kode. Ternyata perbincangan kita sudah lebih dari 40 menit. Udah 40 menit ya? Seharusnya 40 menit tadi, Om. Iya, nggak kerasa. Tapi memang kalau sama kopi bisa. Sama kopi bisa sampai subuh nih, Om. Tapi ternyata kita harus berakhir. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi. Paling tidak apa yang kita bicarakan pada sore hari ini di ruang bicara itu bisa mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat Kota Batam khususnya, dan kemudian kita sama-sama berharap bahwa PLN sebagai salah satu penyedia listrik di Kota Batam tentunya semakin andal. Dan kemudian bisa tambah lagi energi-energi yang lain sehingga Batam juga semakin andal karena pertumbuhan penduduk juga cukup signifikan, dan mudah-mudahan juga semuanya lah selalu diberikan kesehatan untuk tetap memberikan servis yang terbaik untuk masyarakat. Baik, saya mungkin ada tambahan informasi, Om. Silakan. Saya lupa tadi di briefing sama produser tadi untuk ini memberitahukan pemirsa ruang bicara bahwasanya sekarang sedang ada promo naik daya. Ada promo naik daya, saya lupa. Promo naik daya listrik silahkan dinikmati, dalam artian buat pelanggan yang merasa daya di rumah kurang, sering jeglek gitu kan, turun tiba-tiba gitu, silahkan untuk mengajukan naik daya ke area pelayanan setempat atau melalui kontak center kami. Nah, itu ada diskon membayar biaya penyambungan cuman 81.000. Cuman 81.000 sesuai dengan kemerdekaan kita. Ini dalam rangka ke 81 tahun Itu jadi cuman bayar 81.000, dan itu sebenarnya cukup signifikan. Sampai kapan itu, Om Yoga? Sampai tanggal 20 Agustus, Om. 20 Agustus. Sampai tanggal 20 Agustus itu di masa pembayaran selesai. Jadi 20 Agustus silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin upgrade dayanya, menaikkan dayanya, yang ingin beli peralatan elektronik baru, saya mau beli nambah AC karena Batam semakin panas. Om Ustadz mau nambah kulkas, bisa naik daya, Om. Silakan dinikmati. Gitu. Baik, Om Yoga, terima kasih atas kehadirannya di ruang bicara pada petang hari ini. Sama-sama. Semoga menjadi edukasi untuk kita semua. Amin. Pemirsa, demikian pembicaraan kami dengan Manajer Humas PT PLN Batam. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dan pelajaran yang kita ambil. Saya Raden Dwi Wahyu, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang belum tadi kan masalah diskon. Iya, belum. Enggak,